Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 5, yaitu yang berjudul Hak Asasi Manusia. Konsep warga negara. Warga negara adalah bahasa Inggris disebut citizen, dalam bahasa Yunani civic, asal katanya vicious, yang berarti penduduk sipil atau citizen, merujuk kepada bahasa Yunani kuno polites atau Latin civis, yang didefinisikan sebagai anggota dari polis atau kota Yunani kuno atau res publica atau perkumpulan orang-orang atau masyarakat Romawi bagi persekutuan orang-orang di Mediterania kuno yang selanjutnya ditransmisikan kepada perangkat Eropa dan Barat menurut Khalid Jernih pada tahun 2007. Ciri-ciri warga negara. A. Kepemilikan identitas. Warga negara memiliki identitas yang diakui oleh negara seperti KTP atau paspor. B. Hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak-hak tertentu seperti hak untuk memilih, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban seperti membayar pajak, mengikuti hukum yang berlaku. Keterikatan emosional dan sosial. Warga negara biasanya memiliki keterikatan emosional dan sosial dengan negara, termasuk budaya, bahasa, dan sejarah. Jenis-jenis negara. A. Warga negara asli, individu yang lahir di wilayah negara tersebut atau memiliki orang tua yang merupakan warga negara. B. Warga negara asing, individu yang bukan warga negara tetapi tinggal di negara tersebut, biasanya dengan izin tertentu. C. Warga negara ganda, individu yang memiliki warga negara dari lebih dari satu negara. Warga negara Indonesia. Siapa warga negara Indonesia itu? Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga negara dan siapa yang menjadi warga negara untuk suatu negara tidak mudah. Hal ini suatu kenyataan karena definisi warga negara untuk suatu negara berbeda dengan definisi warga negara untuk negara lainnya. Jauh sebelum adanya konsep negara modern, Aristoteles pernah mengantisipasi bahwa the definition of citizen is question which of this there is no general agreement and who is citizen. Konsep dasar hak asasi manusia. Dewasa ini isu mengenai HAM telah menjadi perhatian dunia. Bahkan tidak jarang suatu negara dalam memberikan bantuan atau kebijakan lainnya dikaitkan dengan pelaksanaan HAM. Sejumlah negara maju mencadangkan HAM sebagai bagian dari program nasionalnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB juga menjadi HAM sebagai salah satu agenda yang perlu ditangani secara serius. Penghormatan terhadap HAM telah menjadi ukuran bagi diakuinya suatu pemerintahan suatu negara yang tidak menghargai pendapat kecaman bahkan bisa dikucilkan. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia pertama Piagam Madinah pada 622, Magna Carta Inggris 1215, Declaration of Independence Revolution Amerika 1276. HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofi tentang manusia yang melatar belakangnya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia, hakikat hukum adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan hakikat kodrat manusia tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan dari bab 5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.